Guitar Hero, sebuah game rhythm legend di era PlayStation dahulu. Nah, kira-kira nih, kalian masih ingat gak? Udah ngerusak berapa controller rental PS karena game satu ini? Gara-gara nyobain lagu Dragon Force yang susahnya minta ampun. Atau momen kalian mainin lagu-lagu dari Indonesia di Guitar Hero Mode. Ya, kenangan itu tak bisa digantikan. Game ini sangat populer, terutama di era PS2 zaman dulu. Tapi setelah itu, game ini seperti kehilangan popularitasnya. Kenapa bisa seperti itu? Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Halo semuanya, saya Kita Zawaemi. Sebelum kita memasuki isi dari videonya, izinkan saya berterima kasih kepada kalian yang sudah klik video ini. Dan bagi kalian yang ingin game kesukaannya dibahas, boleh tulis di komentar. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Guitar Hero pertama kali dirilis pada tahun 2005 untuk PlayStation 2. Game ini dideveloper oleh Harmonix, studio asal Amerika yang dikenal sebagai suka membuat game rhythm, dan diterbitkan oleh Red Octane. Sebelum akhirnya lisensi game ini diambil alih oleh Activision. Ide Guitar Hero sebenarnya terinspirasi dari game arcade Jepang berjudul Guitar Freak milik Konami. Nah, Harmonix berhasil membawa konsep itu ke konsol PlayStation dengan nuansa lebih ke barat-baratan. Hasilnya, Guitar Hero bisa tercipta. Untuk gameplaynya, Guitar Hero sebenarnya sama dengan game rhythm lainnya. Kalian hanya harus berfokus pada ketepatan dalam memencet not sesuai tempo dari lagu yang kalian pilih. Dan untuk memainkan game ini sebenarnya disarankan menggunakan controller gitar. Tapi karena controller gitar ini harganya mahal edan, jadi tidak semua orang atau rental PS bisa membeli controller gitar. Tapi tenang, game ini masih bisa dimainkan dengan menggunakan controller biasa. Tapi ya pasti rusak sih. Nah, di sini kalian harus menekan 5 tombol warna. Pertama ada hijau, L2, merah, L1, kuning R1, biru R2, dan oranye X sesuai tempo lagu. Jika kalian berhasil menekan not lagu dengan akurat, maka skor akan meningkat dan penonton akan semakin antusias. Game ini juga memiliki fitur bernama Star Power, di mana fitur ini bisa menggandakan skor dan bar performance. Star Power biasanya digunakan ketika kalian mulai kesusahan atau mau kalah ketika game berlangsung. Untuk mengisi bar Star Power, kalian hanya perlu menunggu not berbentuk bintang muncul. Kemudian kalian hit atau pencet semua not tersebut dan jangan sampai ada yang miss. Ketika not bintang berhasil kalian dapatkan semua, maka bar Star Power akan terisi. Mode permainan di Guitar Hero cukup beragam, mulai dari career mode untuk mengikuti alur cerita band, quick play untuk langsung memainkan lagu pilihan, hingga multiplayer mode di mana kalian bisa bermain bersama teman kalian. Tidak lupa bahwa banyak game PS2 dulu sering menambahkan fitur cheat untuk menunjang gameplay kalian yang cukup. Maksudnya untuk kalian yang tidak punya waktu menamatkan game ini, Guitar Hero tentu menambahkan fitur cheat. Contohnya seperti cheat untuk men-unlock semuanya, mulai dari daftar lagu, kosmetik, dan lain-lain. Lalu cheat untuk menambahkan kecepatan ritme lagu dan cheat untuk merubah suasana panggung seperti membuat kepala band menjadi kuda. Meskipun dikenal sebagai game rhythm, Guitar Hero ternyata memiliki story di dalamnya. Kalian akan memulai perjalanan sebagai gitaris dari band kecil yang tampil di bar-bar sederhana. Perlahan tapi pasti, karir band pun meningkat hingga bisa tampil di panggung besar di depan ribuan penonton. Dalam Guitar Hero 3 Legends of Rock misalnya, kalian bisa berhadapan langsung dengan gitaris legendaris seperti Slash dari Guns N' Roses dan melawan iblis musik bernama Low dalam duel gitar yang epic. Membuat Guitar Hero bukan cuma tentang kecepatan jari mengikuti not lagu, tapi juga perjalanan menjadi sang legenda musik. Seiring popularitasnya yang melonjak, Guitar Hero berkembang menjadi sebuah franchise besar dengan banyak judul atau series baru yang dibuat. Tapi, karena series game ini cukup banyak, di sini saya hanya membahas yang terkenalnya saja, terutama yang rilis di konsol PlayStation.
Dimulai dari yang paling banyak dimainkan di rental PS2, yaitu Guitar Hero yang dirilis pada tahun 2005 yang menjadi fondasi awal game Guitar Hero. Lalu Guitar Hero 2 yang dirilis tahun 2006. Secara UI atau tampilan sangat mirip dengan Guitar Hero 1, yang membedakannya hanya daftar lagu yang tersedia dan beberapa tambahan karakter. Kemudian Guitar Hero 3 Legends of Rock yang dirilis tahun 2007. Series ini datang dengan upgrade yang cukup besar, seperti grafik yang lebih tajam, sistem battle melawan boss, dan lagu legendaris seperti Through the Fire dan Flame dari Dragon Force. Lagu yang dikenal sebagai ujian akhir untuk merusak controller kalian. Setelah itu, muncul versi yang bertema band, seperti Guitar Hero Aerosmith dan Guitar Hero Metallica. Lalu ada Guitar Hero World Tour, yang menambahkan instrumen lain untuk dimainkan seperti drum dan mikrofon untuk bernyanyi. Jadi tidak hanya soal gitar saja. Seri-seri berikutnya seperti Guitar Hero 5 dan Guitar Hero Warrior of Rock yang terus menambahkan fitur dan variasi lagu. Terakhir, Guitar Hero Live yang rilis pada tahun 2015. Seri ini mencoba menghidupkan kembali franchise ini dengan tampilan kamera first person dan video live crowd yang realistis, serta mode online bernama GHTV. Nah, untuk di Indonesia sendiri, game ini banyak dimodifikasi atau dimod. Mod pada game Guitar Hero biasanya menambahkan lagu-lagu populer yang ada di Indonesia. Awal kemunduran franchise ini sebenarnya dimulai ketika Activision membeli Red Octane pada tahun 2006 sebagai pemilik lisensi game Guitar Hero dan menggait developer baru yang bernama Neversoft untuk meneruskan franchise satu ini. Hasilnya, Harmonix sebagai developer yang membuat dua seri awal Guitar Hero tidak bisa lagi menggunakan nama Guitar Hero. Tetapi mereka tetap membuat game yang mirip dengan Guitar Hero dengan judul Rock Band. Nah, dari sinilah Guitar Hero memiliki saingannya langsung. Rock Band hadir dengan penyegaran di berbagai aspek, membuat Activision kepanasan dan terus membuat series baru Guitar Hero. Alih-alih bisa membuat gamer terus melirik Guitar Hero, justru banyak gamer yang mulai merasa bosan karena banyaknya seri baru yang muncul dalam satu waktu. Bayangin aja, dalam satu tahun seperti pada tahun 2009, Activision bisa membuat 12 judul baru Guitar Hero. Gimana nggak bosen coba? Hal ini membuat banyak gamer mulai berpikir untuk membeli game ini. Mungkin dalam hati mereka bilang, kalau gue beli game Guitar Hero ini, ntar muncul lagi yang baru dong. Rugi dong. Lalu, sekitar tahun 2010 sampai 2011, penjualan Guitar Hero tidak bisa memenuhi ekspektasi yang menyebabkan kerugian besar akibat stok yang berlebih tadi. Ditambah penjualan controller resmi untuk menunjang game Guitar Hero seperti controller gitar, drum, dan mic itu harganya mahal banget. Membuat gamer berpikir dua kali untuk membelinya. Belum lagi soal lisensi lagu yang harus dibeli Activision itu sangat mahal dan harus terus diperbaharui setiap ada judul Guitar Hero baru yang dibuat. Akibatnya, franchise Guitar Hero harus vakum untuk menutupi kerugian yang dialami Activision. Kemudian pada tahun 2015, Activision mencoba peruntungannya kembali dengan membuat series baru Guitar Hero dengan judul Guitar Hero Live. Dengan pembaruan dan fitur yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hasil penjualannya tetap lemah, yang membuat series ini resmi berhenti dan tidak ada lanjutannya lagi. Series game Guitar Hero mungkin sudah berhenti, tapi pengaruhnya terhadap dunia game rhythm tetap ada. Contoh nyatanya adalah kemunculan game yang berjudul Clone Hero yang rilis di tahun 2017 dan dibuat oleh komunitas bernama CH Team. Game ini merupakan tiruan dari franchise Guitar Hero dengan gameplay yang hampir mirip lah. Nah, daya tarik utama game ini adalah kalian bisa memainkan lagu-lagu buatan komunitas game ini yang membuat game ini sangat fleksibel dan punya komunitas yang cukup kuat. Tak terasa ya, sudah di penghujung video kali ini. Sebelum saya menutup videonya, izinkan saya berterima kasih kepada kalian yang tiada hentinya memberikan support kepada saya. Terutama kalian, para dulurnya Kitazawa. Dan maafkan saya jika request dari kalian belum saya buatkan. Dan bagi kalian yang ingin join dulurnya Kitazawa, bisa langsung aja klik tanda gabung di sebelah subscriber. Saya juga ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah menemani saya sampai detik ini.
Menurut saya, Guitar Hero adalah salah satu game rhythm yang sempat berhasil di pasaran. Tapi karena keserakahan Activision membuat game ini harus berhenti atau mati untuk selamanya. Mungkin game ini bisa bangkit kembali, tetapi Activision harus menemukan cara baru agar biaya produksinya seimbang dengan permainan gamer di zaman sekarang. Dan sebenarnya, gameplay Guitar Hero itu masih relevan untuk dimainkan di era sekarang. Dibuktikan dengan adanya game clone hero yang masih banyak dimainkan baik oleh orang biasa atau para streamer. Tapi sekali lagi, menurut kalian bagaimana? Jika mempunyai pendapat yang berbeda, tulis di komentar dan mari berdiskusi. Kalau begitu, saya Emi. See you.